Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Quran Surah Al-Mu'min ayat 60. Secara terminologi, doa adalah permohonan seorang hamba kepada Tuhannya untuk mendapatkan karunia-Nya berupa kebaikan dan rahmat, disertai sikap merendahkan diri dan menganggungkan zatnya. Adapun hakikat dari doa ialah ekspresi ketidakberdayaan seorang hamba di hadapan Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk senantiasa berdoa hanya kepadanya. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut merupakan wujud kasih sayang kepada hambanya, karena dengan berdoa seorang hamba dapat berinteraksi langsung dengan Tuhannya. Sebab doa adalah sarana komunikasi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang hamba senantiasa berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya ia akan merasa selalu bersamanya, dan hal itu adalah awal dari segala kebaikan. Dengan berdoa, seorang hamba mendapatkan ketenangan jiwa, kedamaian, dan kesejahteraan hidup. Sebab doa merupakan senjata utama bagi setiap orang yang beriman. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Doa adalah senjata orang yang beriman, pondasi agama, dan cahayanya langit dan bumi." Disebut senjata karena dengan berdoa, seorang hamba akan mendapatkan ketenangan jiwa yang akan menumbuhkan kekuatan spiritual. Dan kekuatan spiritual ini yang akan menciptakan kekuatan-kekuatan lain dalam pribadi seorang hamba. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan umatnya berbagai macam doa. Misalnya, doa yang diucapkan ketika akan memulai suatu pekerjaan, doa setelah mengakhiri suatu pekerjaan, dan doa-doa yang diucapkan pada waktu dan tempat tertentu. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan umatnya berbagai adab atau tata cara berdoa, supaya doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diterima dan dikabulkannya. Di antara adab-adab berdoa yang telah diajarkan Nabi SAW dan para ulama ialah, yakni bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doanya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berdoa, khusyuk dan hudur memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Asmaul Husna, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, memohon ampun atas dosa dan kesalahannya, menghadap kiblat, dan berdoa pada waktu-waktu yang mulia. Maka selayaknya bagi setiap muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap kebutuhan atau keinginannya, dengan terus memperhatikan adab-adab yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan di antara adab berdoa lainnya ialah Nabi Muhammad SAW pernah melarang sahabatnya untuk berdoa dengan lafaz demikian, "Duhai Allah, ampunilah aku jika Engkau berkenan, dan rahmatilah aku jika Engkau berkenan." Lafaz doa yang seperti ini merupakan bentuk penghinaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan berkata "jika Engkau berkenan", seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkenan mengampuni dan menganugerahi rahmat hambanya. Padahal sifatnya ialah yang maha pengasih dan maha penyayang. Dijelaskan dalam hadis qudsi bahwasanya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahului murkanya. Maknanya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih suka menyayangi dan mengampuni hambanya ketimbang memurkainya. Maka tidak pantas bagi seorang hamba berdoa dengan berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doanya, atau berprasangka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak merahmati atau mengampuninya. Seorang hamba harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengasihi dan menyayangi selama ia taat beribadah kepadanya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.